Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aga Imanuddin. Nah, ini adalah daily vlog kita. Ada di pinggir waduk teman-teman semua ya. Tepatnya di Desa Talun, Borno, Bojonegoro. Lihat suasananya. Nah, bagaimana? Bagus bukan? Nah, ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa menghirup oksigen yang bersih, yang sehat di kampung ya, di desa. Nah, lihat nih belakang ini ada orang di sawah nih. Kelihatan. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan teman-teman bagaimana hukum probabilitas bekerja. Jadi kalau teman-teman nih ada di dunia marketing atau di dunia penjualan, itu harus bisa memiliki hukum probabilitas ini menjadi patokan teman-teman buat biar bisa laku dagangan teman-teman, biar tetap semangat, biar tetap eksis teman-teman semua. Jadi kenapa hukum probabilitas ini harus teman-teman gunakan dan miliki? Karena gini teman-teman semua, kalau salah tolong dikoreksi ya saya. Nah, jadi berapa kali kita menawarkan, berapa besar kita menawarkan, dan berapa persentase kita menawarkan dagangan atau jualan kita, produk kita, ya sebesar itulah kesempatan produk atau dagangan kita itu laku atau terjual teman-teman semua. Dan itu hukum probabilitas. Contoh halnya seperti ini, teman-teman memiliki produk A yang mana teman-teman posting atau jual atau tawarkan hanya 10 kali. Nah, jadi kemungkinan untuk closing atau terjadi transaksi itu ya mungkin 1, 2 atau mungkin tidak sama sekali teman-teman semua. Nah, beda halnya kalau kita menawarkan itu 1000 kali, 2000 kali, bahkan bisa sampai 5000 bahkan lebih. Nah, kenapa saya bilang begitu? Itu pengalaman saya pribadi teman-teman saya. Saya mau bagikan kepada teman-teman ya. 2017 bapak atau ayah saya ya membeli sebuah lahan yang mana lahan tersebut kurang produktif teman-teman. Saya bilang kenapa kurang produktif? Karena kalau kita pakai untuk sawah atau pertanian itu tidak menghasilkan panen yang bagus. Nah, kalau untuk dibangun sebuah perumahan atau cluster kafling itu juga kurang strategis karena lokasinya itu ada di ujung desa. Beda dengan lokasi ini yang sangat bagus, di sebelahnya ada danau atau waduk, di sebelahnya ada sawah yang mana kalau membutuhkan air ada saluran air di sini. Ada saluran air yang mana difungsikan untuk mengairi sawah di sekelilingnya. Jadi sangat strategis. Andai kata beli di sini, ditanami pun setiap 3 bulan kita sudah mendapatkan hasil. Nah, cuman karena niat dari bapak atau ayah saya itu niatnya untuk membantu saudaranya bernama Pak D ya. Niatnya untuk tambahan untuk berangkat umroh. Jadi sawah itu dibeli, tanah itu, lahan itu dibeli oleh bapak. Karena niatnya bapak membantu. Jadi bukan karena ingin untung besar ya. Namun di perjalanan setelah beli, bapak itu melakukan penawaran produk tersebut ya, tanah tersebut. Jadi kalau kita hitung ya, 2017, 18, 19, 20 ya 21 hitungnya dari 17 kan 2018, 19, 20, 21 4 tahun baru laku teman-teman semua. Jadi menunggu sampai 4 tahun lamanya. Karena memang lokasinya kurang strategis. Di kurun waktu 4 tahun itu kita tidak diam teman-teman semua. Terus melakukan yang namanya penawaran melalui media sosial, Facebook, YouTube, OLX, dan marketplace lain-lain. Itu kalau bentuk online. Bentuk offline-nya kita menawar offline-nya, mohon maaf, kita lakukan seperti pasang
poster di warung-warung, di desa-desa, di pasar, juga pasang banner teman-teman semua. Nggak cuman itu saja, kita juga pakai marketing freelance. Jadi cukup banyak usaha yang kita lakukan itu untuk ikhtiar buminya ya, atau istilahnya itu syariatnya. Nah di sisi lain ya bantuan dari doa ibu, doa keluarga, doa teman-teman dan semuanya yang membantu turut mempercepat proses closing tersebut. Nah, bahasan kita kali ini adalah hukum probabilitas. Jadi kalau ditanya berapa kali saya menawarkan, ribuan kali teman-teman kalau melalui online. Ada berapa akun yang kita pakai? Lebih dari 3, 4, 5 akun teman-teman yang saya pakai untuk menawarkan via media sosial. Berapa marketing yang sudah saya tawarkan? Berapa orang yang sudah pernah saya tawarkan? Banyak sekali teman-teman semua. Jadi hitungannya adalah seberapa sering Anda melempar, Anda memanah, Anda sesering itulah Anda mendapatkan kesempatan. Jadi jangan patah arang, jangan putus asa, karena putus asa itu juga dosa teman-teman semua. Yang mungkin namanya manusia ada kan namanya down atau lagi malas, lagi capek, lagi kesal, itu ada. Tapi untuk memotivasi itu teman-teman semua, teman-teman harus bergaul dengan teman-teman yang antusias dan lebih semangat dari kita. Bahkan keyakinannya 120% di atas kita. Karena untuk memacu semangat itu biar tetap ada, antusias itu biar tetap ada. Kalau kita malas, kalau kita ogah-ogahan, orang lain yang mau mendekat pun juga malas, juga ogah-ogahan. Jadi antusias itu menular. Nah, bertemanlah teman-teman kepada teman-teman yang antusias dan sinergi dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman semua. Ingat hukum probabilitas. Kalau teman-teman ada di dunia marketing atau dunia penjualan, jangan patah arang, jangan patah semangat. Saya kali ini bukan menyemangati teman-teman, saya juga menyemangati diri saya sendiri yang sedang down teman-teman semua. Alhamdulillah ya, dari usaha yang kita lakukan yang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita closing teman-teman ya. Lumayan closingnya. Alhamdulillah ya. Yang orang-orang kampung, orang-orang desa bilang itu tanahnya kurang prospektif, tanahnya kurang bagus, lahan kurang produktif, benar. Tapi ternyata itu ada pasarnya, ada pembelinya teman-teman. Untuk apa? Ternyata juga ada pasar dan pembelinya. Seperti halnya teman-teman punya yang namanya HP Nokia ya, 2620 atau berapa tipe yang lama ya, yang mungkin hanya pakai monokrom ya, belum Android ya. Sampai sekarang pun masih laku ternyata. Dan ada juga orang yang memiliki HP dengan harga 5-6 juta, ternyata juga laku dan ada pasarnya. Bahkan saya pernah memiliki HP mereknya Hammer yang harganya 100.000 atau 99.000, itu saya beli. Artinya semua produk, semua barang, semua item itu ada pasarnya dan ada jodohnya teman-teman. Tinggal kita ikhtiar untuk menemukan siapa jodohnya, siapa pemiliknya. Nah, biarkan Allah yang mengurusnya ya. Usaha kita maksimal. Selain ikhtiar bumi, juga ikhtiar langit tentunya teman-teman. Jadi saya mau cerita kemarin itu teman-teman ya. Ceritanya itu gini. Saya ke Jombang itu sama istri bawa uang saku 20.000. Pakai motor Grand, ada di sana motornya. Pakai motor Grand, saku 20.000. Bensin itu di motor Grand kan muatnya 3 liter bensinnya. Itu sebelumnya sudah ada bensinnya, entah 1 liter atau berapa, nggak sampai 2 liter. Saya tambah lagi 1 liter, saya pakai perjalanan ke Jombang. Alhamdulillahnya sampai rumah Jombang, istri saya antar ke rumah, bensinnya habis teman-teman di perjalanan. Dan uang ada 20.000. Nah, alhamdulillah kita bisa beli bensin ya. Habis itu kita di Jombang untuk urusan kerja. Untuk urusan kerja yang hanya pegang uang 10.000. Saya pakai untuk makan atau apa ya, saya lupa ya, 10.000-nya itu. Pokoknya uang itu habis 20.000, uang saku kita habis, nggak pegang uang sama sekali. Kita pulang ke Bojonegoro, di perjalanan pas di tengah kota Jalan Wahid Hasim, kita itu kehabisan bensin teman-teman. Ya, kehabisan bensin, uang nggak pegang,
cuma ada sekitar 4.000 teman-teman, 4.000 rupiah saja. Yang 20.000 tadi sudah habis karena 10.000 untuk bensin, yang 10.000-nya oh ya untuk saya nge-gym. Sudah nggak punya uang, punya cuman 10.000 dipakai untuk nge-gym waktu itu. Nah, kita bawa uang 4.000, kita di tengah kota Jalan Wahid Hasyim, kita kehabisan bensin. Saat kita kehabisan bensin, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, sedangkan perjalanan masih jauh Bojonegoro. Nah, cuman di hari itu kan hari Senin, hari dimana saya gajian Milagros. Saya cek di websitenya Milagros, saya akan terima gaji sekitar 1.550.000 ya. Saya tunggu-tunggu, saya cek-cek di ATM, nggak keluar-keluar karena pas di depan kita mogok itu ada di depan ATM. Saya sudah kehabisan akal. Biasanya Milagros kalau rekening BRI itu kan terimanya kan hari Senin langsung terima jam 8, jam 9 sudah masuk di rekening. Karena itu kita pakai BNI rekeningnya, jadi belum masuk ternyata teman-teman gajiannya itu. Saya bingung sekali, resah sekalian. Uang cuma 4.000. Istri di tasnya ada roti dan mie instan. Mie instannya ada 4 bungkus. Di situ saya jual pas di depan ATM. Ini harus diuangkan, Dek. Dan harus melakukan penawaran. Nah, kembali ke hukum probabilitas, di mana kita sering menawarkan, di situ kita akan mendapatkan sering closing kesempatannya. Jadi kalau kita jarang menawarkan, di situ kita juga jarang closing, bahkan tidak terjadi sama sekali. Nah, di situ istri bukan malah setuju, malah semacam iba atau gak tega ya dengan saya. Karena saya tawarkan di depan ATM, mungkin juga istri malu, karena memang sifatnya bukan seperti saya yang over pede. Jadi saya tawarkan 1 orang, 2 orang ditolak. Kayak itu seandainya saya video, dijadikan konten bagus. Karena saya tawarkan itu orang nggak langsung terima, langsung tolak. Bu, saya ditolak. Baru menawarkan, baru bilang bu, sambil bawa ini mie ya. Tolak. Sampai pada akhirnya siapa coba yang membeli? Ternyata tukang parkir di sekeliling Jalan Wahid Hasyim. Dan tidak kita sangka, beliau yang sederhana mampu membeli 4 bungkus mie instan untuk jadikan kita tambahan beli bensin eceran. Jadi kita tawarkan kepada bapak tersebut langsung mengiyakan, langsung kasih uang. Dari 4 bungkus itu kita jual, kita dikasih uang 6.000 ya. Kita jualnya kan sebenarnya 2.000. Oh, dikasih uang 7.000. Kurang 1.000 nggak masalah bapak. Ini sudah cukup untuk saya beli bensin. Nah, saya lanjut, saya dorong motor sama istri, saya isi bensin. Kita bisa pulang. Nah, sampai dengan Kabuh, alhamdulillah bonus saya terima, sudah masuk di rekening saya ambil ya sebagai bekal pulang juga. Setelah sampai rumah, uang itu langsung kita untuk membayar hutang teman-teman. Jadi saya habiskan untuk membayar hutang, dan kita nggak pegang uang sama sekali. Pokoknya sudah nggak pegang uang sama sekali. Uang itu kita untuk bayar hutang, untuk kebutuhan kita ya. Nah, habis itu sudah nggak punya uang sama sekali. Bagaimana ya? Kalau dulu ya teman-teman semua, kita di Jombang ya, hidup di Jombang, seenggak punyanya uang itu kita masih punya banyak dagangan, barang dagangan. Di Bojonegoro saya belum memiliki barang dagangan. Yang kita miliki hanya properti, yang mana teman-teman tahu kan, properti itu kan tidak seperti kita menjual es, kacang, roti dan lain sebagainya, atau mie instan, yang mana kita bisa cash flow hari itu, kita dapat uang hari itu. Kita penawaran di internet juga sudah sejak tahun 2017. Dan alhamdulillahnya pada saat kepepet seperti itu, kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala seorang yang mau survei atau calon buyer, yang mana beliau rela membeli tanpa berpikir panjang, mendp tanpa berpikir panjang, dan beliau tidak ribet dengan surat menyurat. Langsung beliau DP 5 juta, hari keduanya di DP 20 juta, hari ketiganya beliau bayar senilai 80%. Nah, alhamdulillah dari situ kita
dapat rezeki teman-teman semua. Yang mau saya sampaikan adalah teman-teman jangan pernah putus asa dengan pertolongan Allah, karena kalau teman-teman berharap pada manusia, teman-teman pasti akan kecewa. Kalau teman-teman adalah berharapnya kepada Allah, sandarannya langsung Allah, saya yakin teman-teman pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mau saya sampaikan. Seenggak punyanya kita masih punya Allah. Akhir kalam dari saya, Aga Emanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.